Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 223 lakon Banowati Rabi. Ki Demangudawa kemudian menambahkan ceritanya bahwa Rarasati membuat banyak perjaka kecelik. Mereka mencari Rarasati ketika Rarasati ada di Keputren Manduro. Kalau pas ada di Widoro Kandang, jika ada perjaka yang ingin berkenalan, Rarasati pasti mengajak para inang untuk ikut menemui. Dengan cara seperti itu, membuat para perjaka tidak kerasan. Hahaha, Bayu Rarasati itu memang cerdik, ya. Saut Praguto. Setelah beberapa saat, barulah Raden Basudewa Kresna berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakang Udawa dan adik-adikku sekalian dan Bibi Nyi Sagopi, suatu saat kalian akan aku undang ke keraton Dwarawati." Raden Basudewa Kresna berhenti sejenak, sedangkan mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada apa Raden Basudewa Kresna mengundangnya ke Dwarawati? Kemudian Raden Basudewa Kresna melanjutkan, "Ketahuilah, sekarang aku telah menjadi raja di Dwarawati dengan gelar Sri Bathara Kresna. Kecuali Raden Setyaki, mereka semua terkejut sehingga untuk beberapa saat mereka terdiam keheranan. Nyi Ken Sagopi segera menyadari, kemudian melangkah mendekat bersujud dan menghaturkan sembah bakti. Namun dicegah oleh Raden Basudewa Kresna. "Bibi, bersikaplah seperti biasa saja. Ini di Widoro Kandang. Jika di Dwarawati, akulah raja." Dimas Tyaki ini, walau sudah menjadi putra mahkota di Lesan Puro, namun ingin menjadi bagian dari Punggawa Dwarawati. Raden Basudewa Kresna atau Sri Bathara Kresna menambahkan, "Di samping itu, aku juga ingin mengajak Kakang Udawa untuk mendampingi aku menjadi patih di Dwarawati." Ajak dari Raden Basudewa Kresna. Udawa tertegun beberapa saat, tak segera bisa menjawab. Terlintas dalam pikirannya, kedua adiknya telah menjadi seorang patih. Praguto sebagai patih di negeri Manduro, sedangkan Adi Manggolo menjadi patih di Awonggo, dan ia sendiri ditawari menjadi patih di Dwarawati. Sebuah kehormatan yang sulit untuk ditolak. Di samping itu, ia memang sangat mengagumi Raden Basudewa Kresna. Ia banyak belajar kepadanya dalam berbagai hal. Nyi Ken Sagopi diam-diam berkaca-kaca. Seorang wanita yang teguh tegar setiap menghadapi tantangan hidup selama ini, kini menangis, tangis haru, ketika lelaki anak kandungnya mendapat kehormatan menjadi pendamping raja. "Bagaimana Kakang Udawa, bersedia atau tidak?" desak Prabu Sri Bathara Kresna. "Oh, maaf Raden. Gusti Prabu, itu tidak mungkin," jawab Udawa dengan gagap. "Tidak mungkin bagaimana Kakang?" desak Prabu Sri Bathara Kresna. Nyi Ken Sagopi dan yang lain pun terkejut mendengar jawaban Udawa. "Tidak mungkin menolak Raden," jawab Udawa dengan tersenyum. Mereka yang mendengar pun serentak tersenyum. "Hahaha, aku kira menolak menjadi patih. Kalau ditolak, akan aku rangkap dari Manduro." Hahaha, canda Praguto. "Namun aku minta waktu Raden. Yang pertama, kademangan Widoro Kandang aku tata terlebih dahulu. Yang kedua,
aku belum akan meninggalkan Widoro Kandang jika belum menikahkan adikku yang cantik jelita ini, Rarasati. Sambung Udawa. Kakang, aku jangan dijadikan syarat, saut Rarasati. Yang aku ucapkan tidak mungkin aku tarik kembali, jawab Udawa. Lah, calon saja sekarang belum ada. Bagaimana mungkin itu segera terjadi? Saut Rarasati. Ketahuilah, di laci almariku ada puluhan surat lamaran untukmu yang belum aku beritahukan kepadamu. Sambung Udawa. Baiklah Kakang Udawa, aku terima syarat itu. Raden Basudewa Kresnalah yang menyahutnya. Bersambung. Tauladan dari Udawa yang lebih mementingkan tanggung jawabnya daripada kepentingannya sendiri.